Halo guys, selamat datang di lesson ketiga dari materi tentang masa kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Kali ini kita udah nyampe di materi tentang faktor pendukung dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi setelah kalian tahu apa itu kolonialisme, imperialisme, dan latar belakang juga kenapa kolonialisme dan imperialisme ada di Indonesia, kali ini bakalan aku jelasin satu lagi materi baru tentang faktor yang mendukung kenapa kolonialisme dan imperialisme itu bisa sampai di Indonesia. Ini juga salah satu materi dari sejarah untuk SBMPTN, makanya kalian semua harus ngerti, harus paham tentang materi ini, oke? Oke, langsung kita lanjut ke materinya. Jadi kenapa alasan dari orang-orang barat datang ke Indonesia, koloni Indonesia itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi itu bikin orang-orang barat itu jadi makin sanggup gitu, makin siap untuk menguasai bangsa lain gitu. Jadi ada perasaan superior, jadi lebih daripada yang lain karena mereka udah punya teknologi misalkan. Next juga karena adanya penemuan-penemuan baru. Jadi ini juga salah satu hal yang menyebabkan atau yang menjadi faktor pendukung kenapa kolonialisme dan imperialisme barat ada di Indonesia. Jadi penemuan-penemuan baru ini penemuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim kayak adanya kompas, navigasi, kartografi, karavel, bahkan kapalnya sekalipun itu jadi penyebab kenapa kenapa si kolonialisme dan imperialisme barat itu sampai ada di Indonesia. Yang ketiga juga karena Portugis dan Spanyol itu jadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja-pekerja terampil asal Konstantinopel ketika dikuasai Kesultanan Ottoman pada tahun 1453. Nah, jadi itu beberapa faktor pendorong kenapa bisa imperialisme dan kolonialisme barat itu sampai di Indonesia. Sebenarnya masih banyak alasan lain. Salah satunya itu karena mereka juga pengen cari jalur perdagangan emas, terus cari perdagangan rempah-rempah, salah satunya di Maluku. Banyak. Itu untuk faktor pendukung. Oke, sebelum ke situ banyak juga faktor pemicu dari sampainya kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia ini. Sebenarnya udah aku jelasin di lesson sebelumnya di latar belakang, yaitu karena jatuhnya Konstantinopel yang dikuasai bangsa Turki Utsmani di tahun 1453. Nah, jadi dilakukan kan perjalanan penjelajahan samudra gitu. Jadi itu salah satu faktor pemicunya begitu. Nah, selain itu juga ada faktor utama atau yang jadi tujuan kenapa sih bangsa barat itu melakukan kolonialisme di Indonesia atau mungkin di tempat-tempat lain. Yang pertama itu karena gold. Ini bisa kita singkat jadi 3G atau 3G. Yang pertama itu ada gold, kedua ada glory, ketiga ada gospel. Apa ini bakalan aku jelasin di slide berikutnya. Jadi gold itu alasan pertama kenapa bangsa barat datang ke negara kita. Yang pertama adalah karena mereka mencari rempah-rempah, karena harga-harga di rempah-rempah di barat itu mahal banget. Jadi mereka mencari rempah-rempah yang lebih murah untuk selanjutnya mereka jual lagi gitu. Jadi gold yang pertama itu lebih ke hal-hal yang bersifat materi. Gold itu kan emas, jadi maksudnya tuh lebih ke prospek ekonomi gold itu. Nah, jadi karena rempah-rempah di Asia lebih murah, makanya mereka beli rempah-rempah dari Asia terus dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi gold ini lebih ke aspek ekonominya gitu. Next ada glory. Nah, glory ini lebih ke
perasaan pride-nya mereka gitu. Mereka pengen punya kejayaan sebagai suatu bangsa gitu. Mereka pengen punya keadaan yang superior lebih dari bangsa lain gitu. Ini menjadi salah satu misi Glory. Jadi mereka itu bertujuan melakukan penjajahan untuk memperluas wilayah dan mendapatkan kejayaan. Jadi ini lebih ke pride mereka. Mereka pengen kan gitu, bangsa koloninya banyak, jajahannya banyak. Soalnya dari situ mungkin ada perasaan tunduk atau segan dari bangsa-bangsa lainnya terhadap bangsa-bangsa yang punya koloni lebih banyak gitu. Jadi ini ekspansi daerah jajahan. Yang ketiga ada gospel. Gospel ini lebih ke aspek religius. Jadi di sini mereka punya keinginan buat nyebarin agama mereka atau agama Nasrani ke seluruh dunia. Jadi 3 misi ini mereka itu selain untuk memperluas aspek atau kondisi atau keadaan ekonomi mereka juga punya misi untuk meningkatkan pride mereka sebagai suatu bangsa. Selain itu juga untuk menyebarkan agama Nasrani, agama mereka itu ada di gospel. Jadi itu dia 3 aspek atau 3 misi sebenarnya yang jadi alasan kenapa bangsa barat itu datang ke Indonesia. 3G ingat ya, Gold, Glory, and Gospel. Ini biasanya suka ada di SBMPTN. Ingat kalau Gold itu lebih orientasinya lebih ke ekonomi, Glory itu lebih ke pride mereka, kalau Gospel itu lebih ke penyebaran agama, religius, aspek religius gitu. Oke. Itu dia 3 alasan. Ini dia faktor pendukung. Oke, segitu dulu aja dari aku. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Next kita bakalan bahas lagi lesson-lesson berikutnya, lesson-lesson lain yang lebih menantang lagi, lebih challenging tentang materi ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. See you on my next videos and bye.